Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumantri Wahyubowo, NPM 721213286. Pada video kali ini saya akan membahas hasil resume saya, yaitu mengenai rekrutmen dan seleksi SDM. Yang pertama yaitu pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses dalam mencari, menemukan dan mendapatkan para pencari kerja yang memiliki keahlian tertentu untuk menempati posisi tertentu di perusahaan. Menurut Robin 2015, perekrutan merupakan proses dalam menentukan kandidat potensial untuk mengisi atau mengantisipasi posisi lowong di organisasi. Yang kedua yaitu menurut Jimmy 2014, perekrutan adalah proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan. Sedangkan menurut Matis 2002, rekrutmen adalah proses pengumpulan sejumlah pelamar yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan untuk dipekerjakan di perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan rekrutmen. Di sini tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon pegawai dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Tujuan utama rekrutmen ini adalah menemukan pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama organisasi dengan biaya yang paling minim. Tujuan lainnya yaitu upaya rekrutmen hendaknya mempunyai efek domino, yakni dampak yang ditimbulkan menjadi positif dan membangun citra umum organisasi yang semakin membaik. Bahkan pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan positif terhadap organisasi dan produk-produknya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip rekrutmen. Prinsip-prinsip rekrutmen adalah sebagai berikut. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu sebelumnya perlu dibuat analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Jumlah karyawan yang harus diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Biaya yang diperlukan diminimkan, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan, flexibility, pertimbangan-pertimbangan hukum. Terdapat dua sumber utama rekrutmen, ada dua yang dapat digunakan, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Yang pertama yaitu sumber internal. Perekrutan dari sumber internal perusahaan, yakni SDM yang diterima adalah pegawai yang berasal dari perusahaan atau lembaga itu sendiri. Dan yang kedua yaitu sumber eksternal. Sumber eksternal merupakan sumber untuk mendapatkan pegawai dari luar organisasi yang memiliki bobot sesuai dengan kualifikasi tertentu. Selanjutnya yaitu peranan rekrutmen. Rekrutmen memiliki peran yang sangat penting dalam setiap perusahaan, karena dengan adanya rekrutmen, perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi yang sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian peran penting rekrutmen lainnya yaitu perusahaan dapat mengetahui sifat dan perilaku yang dimiliki seorang pelamar. Pengertian seleksi. Yang pertama yaitu menurut Faisal DKK 2015, proses seleksi merupakan serangkaian tahapan
khusus yang digunakan dalam memutuskan manakah kandidat yang akan diterima untuk bekerja. Yang kedua yaitu menurut Rahmawati 2008.299, seleksi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rifai 2004.270. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Proses dan tahapan seleksi. Pada umumnya, proses seleksi meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, dan tes kesehatan. Setiap perusahaan memiliki tahapan seleksi yang tentu berbeda-beda. Namun, setiap kandidat karyawan haruslah melewati semua tahapan seleksi yang diterapkan oleh perusahaan. Berikut adalah 10 instrumen yang umum digunakan pada tahapan seleksi karyawan baru. 1. Surat rekomendasi. Yang kedua, formulir lamaran. Ketiga, tes kemampuan. Keempat, tes kepribadian. 5, tes psikologi. Dan 6, wawancara. 7, assessment center. 8, drug test. 9, honesty test. 10, handwriting analysis. Sistem seleksi yang efektif. Sistem seleksi yang efektif menurut Budiantoro 2009 pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu 1. Keakuratan, artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, keadilan, artinya memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. Yang ketiga yaitu keyakinan, artinya taraf orang-orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penting dalam seleksi. Secara umum, dalam memilih metode dan langkah-langkah apa yang dipakai oleh organisasi secara konseptual, tetapi masalah utama seleksi adalah apakah alat dan prosedur seleksi yang digunakan dapat memberikan informasi penting untuk memilih pegawai. Untuk itu, dengan memperhatikan beberapa faktor yang diperlukan, pengujian alat dan prosedur seleksi yang akan digunakan. 1. Keterkaitan pekerjaan. Keterkaitan pekerjaan mengacu pada pertimbangan apakah alat atau prosedur seleksi berhubungan dengan tuntutan kerja yang akan dilakukan. Jika pegawai tersebut diterima, apakah prosedur dan alat seleksi mempunyai validitas dan reliabilitas. Yang kedua yaitu kegunaan. Kegunaan mengacu pada penimbangan antara keuntungan yang didapat dengan biaya penting, mengingat efisiensi organisasi sangat penting. Kegunaan dimaksud dibagi dua, yaitu legalitas. Legalitas adalah mempertimbangkan beberapa tes yang dapat dilakukan atau yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan. Yang kedua yaitu kepraktisan. Artinya, alat dan tahapan seleksi digunakan perlu memperhatikan kepraktisan dengan tidak menyita waktu, serta menggunakan biaya yang tinggi. Selanjutnya yaitu peranan seleksi. Setiap perusahaan harus mampu menempatkan para karyawan pada posisi yang tepat, yaitu pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing. Apabila perusahaan kurang memperhatikan seleksi, maka ini merupakan jalan untuk mencapai efisiensi kerja yang baik dan menghambat pengembangan manajemen perusahaan ke arah pencapaian tujuan bersama. Dari definisi dan penjelasan di atas, maka terlihat jelas bahwa bagaimana seleksi sangat berperan penting bila ternyata para karyawan berprestasi baik sesuai dengan yang diharapkan posisinya diisi oleh orang yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Mungkin
Hanya itu yang dapat saya resum dari rekrutmen dan seleksi SDM. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.